Yo, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini yang akan mengupas semua jenis film tanpa pandang genre. Ngemeng-ngemeng, gimana kabar kalian semua? Pastinya saya doakan yang terbaik lah ya bagi kita semua. Di sini bersama saya The Films akan menemani waktu senggang kalian untuk beberapa menit ke depan. Untuk kali ini, kita akan membahas sebuah film yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat, yang menceritakan tentang seorang remaja yang menemukan sebuah kitab kuno penyebab semua malapetaka yang terjadi dalam film ini. Penasaran? Siapkan kopi, cemilan, atau apapun yang Anda butuhkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas sampai tuntas. Intro. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang remaja yang bernama Teresa dan Caleb sedang bersantai di tepi danau. Tak lama kemudian, Teresa menanyakan keberadaan Jessica sepupunya kepada Caleb. Dikarenakan Caleb yang tidak begitu peduli, akhirnya Teresa memutuskan untuk memeriksa Jessica ke dalam kamarnya. Sejenak, Teresa bersantai sambil membaca bukunya di kamar Jessica. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jessica terbangun dan mulai membacakan isi buku yang sedang dibacakan oleh Teresa tanpa melihatnya. Sontak hal itu membuat Teresa heran dan ketakutan, lalu membentak Jessica. Seketika, Jessica pun terjatuh dan mulai meniri-niri seperti sedang kerasukan. Teresa yang panik langsung menghampiri Jessica dan mencoba untuk menahan goyangannya. Tapi, tiba-tiba saja Jessica mencekik Teresa dan menarik rambutnya hingga Teresa jadi si botak berdarah. Kemudian, Teresa yang berhasil kabur dari Jessica menemui Caleb untuk meminta pertolongan. Tak berselang lama, Jessica tiba mendatangi mereka dan langsung mengambil drone milik Caleb untuk dibenturkan ke wajahnya. Seketika itu pun, ia terlempar ke danau. Wah, roh jahat yang merasuki Jessica ini ternyata sangat menyukai tantangan. Lalu, Caleb yang masih meraba-raba akan kejadian tersebut langsung melompat ke danau untuk menyelamatkan Jessica dan akhirnya tewas atas kebodohannya sendiri. Dan film pun dimulai. Suatu malam, seorang wanita bernama Beth dengan gaya anak gaulnya tapi kalau digauli nangis, sedang menyendiri di sebuah toilet untuk melakukan tes kehamilan. Setelahnya, Beth bergegas untuk menuju rumah saudarinya yang bernama Ellie. By the way, Ellie ini adalah seorang single parent dengan ketiga anaknya yang bernama Bridget, Danny, dan Cassie. Walaupun keluarga Ellie sangat sederhana, tapi kelihatannya mereka sangat bahagia menjalani kehidupannya. Singkat cerita, Beth pun tiba. Beth yang mencoba untuk memberikan kejutan kedatangannya kepada Ellie, langsung disambut dengan jurus Amakakiru Ryuno Hirameki tepat di hidungnya, dan kemudian mereka pun masuk ke dalam apartemen. Sambil menunggu Ellie beres-beres, Beth bercerita banyak hal tentang pengalamannya kepada para ponakannya. Tak lama kemudian, Cassie menceritakan kepada Beth bahwa dulunya di apartemen tersebut ditemukan seseorang yang tewas gantung diri dan suara arwahnya masih menggentayangi bangunan tersebut. Lalu, Beth membantah hal itu karena ia tidak percaya akan hal gaib. Ellie yang telah tuntas melakukan packing barang, lalu meminta ketiga anaknya membeli pizza untuk makan malam mereka. Setelah Ellie dan Beth ditinggal berdua, barulah Ellie curhat bahwa mereka harus pindah keesokan harinya dikarenakan telat untuk membayar uang sewa kontrakan. Beberapa saat kemudian, terjadilah gempa berskala 5,5 skala Richter. Danny dan kedua saudarinya yang baru saja tiba di parkiran langsung mencari tempat aman untuk bersembunyi. Setelah situasi kembali aman, Danny memeriksa sekeliling dan melihat sebuah lubang yang di dalamnya terdapat sebuah ruangan bunker dan langsung masuk untuk memeriksa lebih jauh. Tak lama kemudian, Danny mendapati sebuah peti yang terbuat dari batu. Dan saat memeriksa peti tersebut, Danny mendapati sebuah buku aneh bersamaan dengan piring hitam, lalu membawanya pulang. Di sisi lain, Ellie dan Beth sedang cemas dan menunggu kepulangan anak-anaknya. Sesampainya di kontrakan, Danny bersama Bridget langsung meneliti kitab tersebut dan mencoba untuk membukanya. Saat sedang membuka paksa kitab tersebut, jari Danny terluka oleh kumpulan taring yang mengunci kitab tersebut.
Bridget yang melihat darah Danny terhisap oleh kitab itu berusaha melarang Danny untuk melanjutkan rencana mereka untuk membuka kitab tersebut. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Dengan suplai dari darah Danny, kitab tersebut mulai membuka diri dan unjuk gigi kepada dunia. Bersamaan dengan itu, Ellie yang sedang membawa cucian ke laundry diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat bertepatan dengan terbukanya kitab yang dibawa oleh Danny. Di dalam lift, Ellie dipermainkan dan disiksa hingga meringis, patah-patah, dan akhirnya tak sadarkan diri. Lihat saja sendiri. Sedangkan di kontrakan, Danny yang ketakutan karena suara-suara aneh, ditambah gambar-gambar dalam kitab tersebut sangatlah menyeramkan. Langsung menutup paksa kitab tersebut dan listrik pun padam. Saat mereka sedang menyalakan lilin untuk menerangi ruangan, Ellie pun pulang dengan gelagat aneh dan mulai berkata-kata ngawur, kemudian mengatakan kalau ada sesuatu yang bersemayam di dalam dirinya dan meminta Beth untuk melindungi anak-anaknya. Lalu, Ellie pun memuntahkan cairan putih kental yang sangat banyak, kemudian tergeletak tak berdaya. Cairan putih kental apa, Bang? Eits, no comment, nonton aja. Beth dan Danny pun tak tinggal diam dan langsung mengangkat Ellie untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi sangat disayangkan, tangga dan lift di bangunan tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan akhirnya mereka harus pasrah akan kepergian Ellie. Pada malam itu, saat mereka larut dalam kesedihannya, Beth menghampiri mayat Ellie dan mulai curhat tentang masalah kehidupannya. Tak lama kemudian, Beth menerima voicemail dari Ellie yang mengatakan kalau Ellie sedang terbakar hidup-hidup. Saya dan Beth tersentak kaget bersamaan dengan notif tersebut, anjir. Lalu, tiba-tiba saja mayat Ellie membuka matanya dan langsung terduduk. Beth yang ketakutan mencoba untuk menyentuh Ellie karena mengira Ellie masih hidup. Tapi, Beth merasakan hawa panas di sekujur tubuh Ellie dan langsung membawanya ke kamar mandi. Akan tetapi, begitu terkena oleh air, tubuh Ellie langsung meronta dan matanya musing ke belakang, lalu ia bangkit dan memanjat dinding layaknya Spider-Woman dan mulai berteriak bagaikan sedang menggunakan jurus auman singa ala Kung Fu Hustle. Beberapa saat kemudian, teror pun dimulai dalam keluarga tersebut. Iblis yang merasuki mayat Ellie mulai melancarkan KDRT dengan menyerang Beth dan Bridget. Ketika iblis itu hendak menusuk Bridget dengan mesin tato, Danny pun memukulnya dengan kursi dan membuat iblis itu terpental. Bertepatan dengan itu, seorang tetangga yang hendak masuk ke dalam rumah mereka terkejut melihat Ellie yang masih hidup. Belum selesai dengan rasa terkejutnya, pemuda tersebut langsung diserang oleh si iblis hingga keluar apartemen. Beth pun yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengunci pintu dari dalam, dan para tetangga pun menjadi korban keberingasan si iblis tersebut. Bridget yang menyadari kejanggalan itu menghampiri Danny dan menyalahkannya atas kejadian tersebut, lalu terjadilah sedikit pertengkaran di antara mereka. Beth yang melerai pertengkaran tersebut lalu diberitahukan tentang kitab iblis yang ditemukan oleh Danny. Beth yang penasaran pun mengikuti Danny untuk melihat kitab jahanam tersebut. Saat Beth mulai membuka kitab jahanam tersebut, keanehan pun mulai terjadi lagi. Bridget yang sedang mengobati lukanya tiba-tiba saja mendengar suara yang memanggil-manggil namanya dan tak lama kemudian ia mengeluarkan lumpur lapindo dari hidung, mulut, mata, dan telinganya. Di sisi lain, Casey yang penasaran mencoba mendekati pintu dan mengintip untuk melihat keadaan. Tak disangka si iblis menyadari keberadaan Casey dan langsung merayunya untuk membuka pintu. Lalu, Casey yang termakan omongan si iblis mencoba untuk membuka pintu tersebut dan tiba-tiba si iblis langsung menangkap Casey. Beth dan Danny yang mendengar teriakan Casey langsung datang untuk menolong dan mengunci kembali pintu tersebut dan meminta Danny untuk membawa Casey masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara barang berjatuhan dari arah dapur dan Beth kemudian beranjak untuk memeriksanya. Di dapur tersebut, Beth menemukan Bridget yang sedang nungkring di atas meja dapur bagaikan sedang boker sambil memakan gelas yang sedang dipegangnya. Saat menyadari keberadaan Beth, Bridget pun mulai standby untuk menyerang dan berhasil melukai kaki Beth. Danny yang mendengar keributan tersebut langsung menghampiri dan kemudian Bridget mengejarnya hingga ke kamar dan
Ternyata Bridget juga telah kerasukan iblis saat kitab jahanam itu terbuka untuk kedua kalinya. Lalu Danny mengikat mayat Bridget untuk berjaga-jaga. Saat dirasa situasi telah kembali aman, Beth meminta kepada Danny untuk menunjukkan piringan hitam yang diambil Danny bersamaan dengan kitab jahanam tersebut. Beth ingin mendengarkan isi vinil tersebut untuk mencari petunjuk guna menghentikan semua kejadian ini. Danny pun memperingatkan Beth agar tidak memutar piringan hitam tersebut karena terdapat mantra-mantra terselubung di dalamnya yang dapat membahayakan mereka. Tapi Beth bersikeras untuk melakukannya. Setelah Beth mendengarkan penjelasan dari vinil tersebut, ternyata solusi satu-satunya untuk menghentikan tragedi itu ialah dengan mencincang habis tubuh korban yang terasuk oleh si iblis. Selagi Beth sibuk mendengarkan penjelasan dari kitab jahanam itu, di sisi lain para iblis kembali memulai aktivitas mereka. Iblis yang merasuki Bridget mulai bangkit kembali untuk menyerang Danny dan Cassie. Danny yang ingin menyelamatkan Cassie terpaksa harus melakukan perlawanan ala kadarnya sebelum ia disiksa dan akhirnya tewas ditusbol oleh si iblis walaupun Danny sempat membakar si iblis tersebut. Bersamaan dengan itu, Beth yang hampir selesai mendengarkan piring hitamnya didatangi oleh iblis Ellie yang masuk lewat lubang angin lalu menyerangnya. Saat nyaris tewas tercekik oleh iblis Ellie, Cassie langsung memberikan bantuan dengan mengirimkan paket gunting kepada Beth. Beth pun langsung menerima paket tersebut tanpa unboxing lalu menusukkannya ke hidung si iblis dan akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dari bangunan tersebut. Saat sedang mencari jalan untuk keluar, para iblis pun bangkit kembali dan berusaha mencegah mereka. Beth yang menemukan senjata pun langsung menembak tangan dan kaki Ellie dan kemudian berhasil masuk ke dalam sebuah lift. Sedangkan di koridor, iblis Ellie, Bridget, dan Danny sedang berusaha menggabungkan diri seperti penampakan gambar dalam kitab jahanam. Mereka mencoba menggabungkan diri layaknya Megazord ala Power Rangers. Singkat cerita, dengan perjuangan yang panjang dan sangat melelahkan, akhirnya Beth dan Cassie berhasil mencapai parkiran di lantai dasar. Saat sedang menjalankan mobilnya untuk kabur, alamak jang sialnya mereka. Ternyata ban mobilnya sangkut di antara retakan akibat gempa sebelumnya. Bersamaan dengan itu, iblis Megazord Ellie berhasil menyusul mereka dan terjadilah petak empet di antara mereka. Tak lama kemudian, Beth dan Cassie akhirnya memutuskan untuk berlari melewati pagar otomatis yang sedang menutup. Dan sialnya lagi, Cassie berhasil tertangkap oleh Megazord iblis tersebut. Kemudian, Beth yang telah terkunci di luar berusaha untuk masuk kembali menolong Cassie. Film, timingnya selalu tepat walaupun bikin kesal. Akhirnya, Beth berhasil masuk kembali dan menyelamatkan Cassie yang nyaris dicelakai oleh Megazord iblis. Si iblis yang merasa terganggu oleh kedatangan Beth akhirnya menyerang dan menarik Beth untuk dimasukkan ke dalam mesin cruiser atau mesin penggiling. Saat Beth nyaris menjadi daging kaleng, Cassie datang untuk membantu mematikan mesin tersebut dan membuat Beth terpental. Si iblis yang tidak terima pun perlahan mendekati Beth untuk membunuhnya. Tapi dengan memanfaatkan momentum yang tepat, akhirnya Beth berhasil membalikkan keadaan dan memasukkan si iblis ke dalam mesin cruiser tersebut dengan bantuan dari Cassie. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dan pergi dari tempat tersebut. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang gadis yang sedang bergegas untuk berangkat liburan. Dan ternyata, gadis itu adalah Jessica yang sedang video call dengan Teresa yang berencana untuk liburan bersama. Setelah melihat hasil output dari mesin penggiling yang berada di parkiran tersebut, Jessica pun ketakutan dan langsung diserang oleh sesuatu. Ya pastinya diserang oleh iblis yang berasal dari kitab jahanam sebelumnya. Dan film pun tamat. Yap, sungguh film yang sangat menginspirasikan sekali. Kesimpulannya, kalau ketemu dengan orang yang sedang kerasukan, ya langsung cincang saja. Enak aja main cincang. By the way, sebelumnya saya sempat kebingungan hubungan antara scene pembuka dan kelanjutan filmnya. Tapi akhirnya saya paham. Ternyata di scene pembuka, Jessica itu kerasukannya terjadi saat sedang di parkiran dan berimbas ke kejadian di danau. Dan itulah kekuatan flashback.
Baiklah, terima kasih telah menonton. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share untuk membantu perkembangan channel kita ini. Akhir kata, saya ucapkan adios vaya con Dios. Bye.